Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat dengan NIM H0712411081. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi logika komputer, sintaks dan semantik bahasa formal. Pada presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana konsep dasar dan aturan penting dalam sintaks dan semantik bahasa formal, baik itu contoh penerapan di kesehariannya, tabel kebenaran dan lain sebagainya. Next, memahami konsep dasar. Nah, pada materi kali ini yang paling fundamental yaitu sintaks dan semantik. Sintaks yaitu adalah aturan yang mengatur struktur bahasa, ini menentukan bagaimana simbol digabungkan. Sedangkan semantik adalah studi tentang arti, ini menjelaskan bagaimana kita memahami bahasa dan memberikan interpretasi. Memahami perbedaan keduanya itu sangat fundamental pada materi kali ini, karena itu yang akan membawa kita ke pembahasan selanjutnya. Next, yaitu struktur kalimat dalam bahasa formal. Nah, adapun kedua bentuknya yaitu aturan pembentukan dan konvensi tata bahasa. Aturan pembentukan menentukan bagaimana kalimat yang valid dibentuk, mendefinisikan struktur dasar. Pada konvensi tata bahasa, bahasa formal memiliki konvensi yang harus diikuti, memastikan kejelasan dan presisi. Contohnya itu kalimat sederhana saja seperti A dan B, kalimat kompleks yaitu A atau B, dan yang terakhir yaitu C implikasi D. Next, analisis sintaksis. Parsing yaitu proses analisis struktur sintaksis melibatkan pemecahan kalimat menjadi komponen. Yang kedua, pohon sintaks memvisualisasikan struktur kalimat, menunjukkan bagaimana kalimat dipecah secara hierarkis. Yang terakhir yaitu alat bantu. Yates and Bison adalah alat bantu analisis sintaksis, membantu memeriksa tata bahasa. Analisis sintaksis sangat penting dalam kompilator dan interpreter bahasa pemrograman. Nah, sebelum masuk ke semantik formal, adapun kegunaannya yaitu untuk kehidupan sehari-hari seperti kode pemrograman, untuk basic backend atau penyimpanan data pada komputer, dan yang terakhir yaitu dokumentasi hukum di bidang hukum. Nah, semantik formal terbagi menjadi tiga, yaitu interpretasi, memberikan arti pada simbol dan struktur. Yang kedua, model, yaitu representasi formal dari dunia untuk mengevaluasi kebenaran. Nah, pada model ini biasanya digunakan pada bidang hukum. Yang terakhir yaitu logika, sistem formal untuk penalaran dan validitas argumen. Semantik formal juga seringkali digunakan untuk verifikasi perangkat lunak dan penalaran otomatisnya. Next, mengenai tabel kebenaran. Nah, sedikit saya jelaskan tentang bagaimana cara pembacaan tabel kebenaran pada kali ini, yaitu di sini bagian A dan B merupakan seperti variabel yang dimasukkan pada sesuatu hal, di mana di sini jika A dan B benar, bagian tabel A dan B bakal benar, dan A or B akan benar, dan not A pasti akan salah karena negasi dari A yang pertama tersebut. Sedangkan di baris kedua yaitu benar salah, di mana A dan B salah karena bagian B di baris kedua tidak benar. Jadi A dan B merupakan hal yang salah. A or B benar karena salah satu A atau B bernilai benar pada tabel yang baris kedua. Sedangkan not A salah karena di not A dia bernilai benar. Nah, yang baris ketiga, jika A salah B benar, A dan B bakal salah karena A tidak memenuhi untuk benar, sedangkan A or B benar karena bagian B-nya di salah satu A or B itu ada yang benar. Sedangkan not A benar karena di bagian A itu salah. Nah, jika A dan B sama-sama salah, A dan B bakal salah, A or B bakal salah juga, dan not A bakal benar.
Kira-kira begitu mengenai tabel kebenaran. Next, hubungan sintaksis dan semantik. Sintaks menentukan bagaimana kalimat dibentuk dengan benar. Kerjasama, keduanya bekerja sama untuk bahasa yang bermakna. Yang ketiga yaitu semantik, memberi arti pada kalimat yang dibentuk dengan sintaks. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan, semantik bergantung pada sintaks untuk interpretasi yang benar. Kita masuk ke part paling terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pentingnya memahami sintaksis dan semantik sangat penting dalam bahasa formal. Penerapannya yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa contoh-contohnya: terapkan konsep dalam pemrograman dan logika untuk hasil yang lebih baik. Saran untuk teman-teman yang nonton juga, mungkin materi saya masih banyak sekali kurangnya, jadi kita butuh lebih pelajari lebih lanjut, terus eksplorasi untuk penguasaan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang kuat, Anda dapat membangun sistem yang lebih baik dan andal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.